kami persilakan untuk nyengkuyun juga rawuh setiap 2 bulan sekali. Kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan barokah. Amin. Berkah dari Allah lewat ibu dan bapak sekalian. Saya kira itu dan setiap pertemuan. Ini baru tahun 2022 ini baru berjalan 3 kali, yaitu pada bulan September, kemudian Oktober ini. Jadi Agustus, September, Oktober, dan yang insya Allah 2 bulan kemudian nanti akan diselenggarakan di Masjid As-Sahadah di Braga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabatku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Meledak enggak ya? Oh, duer, duer, duer. Oh, meledak sampai 3 kali karena semangatnya yang luar biasa. Pada bulan yang hebat ini, bulan yang sakti, yaitu bulan Oktober. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, SK2 bersama dengan pengurus ranting Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Umroh Desa Tamanan Kapanewon Banguntapan. Acara apa? Yaitu acara rutin setiap 2 bulan. Nah, pada hari ini yang luar biasa maka berada di Masjid Al-Fajar Kauman dengan pengisi pengajian. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Fuad Yaim MA. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Selain itu, kita akan bertemu juga dengan Bunda Sri, Bunda Anjar, juga Bapak Pradopo. Siapa beliau? Otomatis jantung-jantung pelaksanaan kegiatan acara pengajian pada hari ini. Ayo kita ikuti bagaimana kehikmatannya dan kekhusukannya dan keseruannya. Oke? Yuk, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Pradopo, saya Ketua Ranting PHI Tamanan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa pengajian ini adalah pengajian rutin 2 bulan sekali. Dan alhamdulillah sekarang ini kita tidak hanya anggota PHI saja yang dihadirkan dalam pengajian ini, tetapi juga yang umroh. Karena pada dasarnya umroh itu sudah dipersilahkan pada 2 tahun yang lalu, tapi karena ada pandemi COVID sehingga kita terhenti selama 2 tahun. Ini baru tahun 2022 ini baru berjalan 3 kali, yaitu pada bulan September, kemudian Oktober ini. Jadi Agustus, September, Oktober, dan yang insya Allah 2 bulan kemudian nanti akan diselenggarakan di Masjid As-Sahadah di Braga. Jadi teman-teman ini keberlangsungan pelaksanaan ini adalah dukungan dari semua anggota PHI dan umroh, bagaimana mereka membiayai kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga ke depan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang eksis, karena
di dalam kehidupan kita yang paling penting bagi kita mempersiapkan bekal, khususnya bekal ilmu agama yang akan mendampingi kita nanti hidup bekal di yaumul akhir. Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anja Rohani dari Grojogan Tamanan, yaitu salah satu jamaah pengajian haji dan umroh di Ranting Tamanan yang selalu mengikuti pengajian ini 2 bulan sekali. Umroh kami persilahkan untuk nyengkuyun juga rawuh setiap 2 bulan sekali di tempat masjid-masjid yang berada di Tamanan secara berebutan, bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini umat ummi, tidak bisa nulis dan tidak bisa berhubung. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi
Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ranting Tamanan, dan sekarang mau ditambah dengan jamaah umroh ataupun mungkin masyarakat sekitar yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur atas segala karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, anugerah kesehatan, anugerah kesempatan bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Rasulullah memberikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan di jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Nah, hubungannya apa Bapak Ibu jadi surga dengan menuntut ilmu ini? Dengan ilmu ini maka kita beragama ini dasarnya adalah ilmu. Dasarnya bukan sangkaan, bukan dugaan, bukan katanya, tetapi ilmu. Sehingga mau tidak mau perilaku kita di dalam beragama benar-benar dasarnya ilmu. Karena ilmu maka insya Allah kita tidak akan tersesat di dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan ini. Perbedaan pendapat tentu terjadi sebagai sebuah keniscayaan, apalagi itu fikih. Fikih itu kan artinya pemahaman. Pemahaman itu dasarnya dalil, dasarnya metode, dan bisa juga kondisi lingkungan. Maka kata para alim, perbedaan pendapat itu harus sama-sama kita hargai sepanjang dasarnya ilmu. Tetapi kadang-kadang di masyarakat itu perbedaan itu bukan dipahami dari ilmu, tapi beridentitas. Dalam masyarakat sering terjadi gesekan-gesekan. Kadang-kadang hidup tidak mesra karena perbedaan itu dipahami dari identitas, bukan ilmu. Kalau dasarnya ilmu, tentu kita salingnya. Kita ini sekarang dalam kajian. Video nomor berapa Pak? Video. Oh video. Nah, sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Haji Ibu Hajah yang hari ini hadir di Masjid Al-Fajar, alhamdulillah syukur kita saya diberi amanah untuk mencatat iuran per bulan dari Ibu dan Bapak. Setiap bulannya Rp5.000, tapi berhubung pandemi selama 2 tahun tidak ada iuran, mulai iuran bulan Agustus 2022 itu setiap bulan sekali lagi Rp5.000. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan iuran ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan barokah, amin, berkah dari Allah lewat Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira itu, dan setiap pertemuan mengenai uang itu baik infak maupun iuran dilaporkan ke jamaah semua. Kemudian setiap akhir tahun itu dilaporkan banyaknya uang masuk dan keluar kepada semua jamaah. Nah, selanjutnya karena
mulai sekarang itu bapak dan yang ibu sudah umroh itu juga diikutkan menjadi satu keluarga IPHI. Mohon kepada ibu bapak sekalian, mulai tahun 2023 itu bapak dan ibu haknya sama dengan haji, yaitu iuran per orang Rp5.000 tiap bulan, jadi 1 tahun itu Rp60.000. Mau dibayar per 2 bulan sekali silakan, mau sekaligus 60.000 dalam 1 tahun silakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan ibu bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vera, Mbak Vera terus saya tanya dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Ini kita semua saat ini baru mengikuti pengajian jamaah haji umroh ranting Tamanan ya. Ya, ranting Tamanan. IPHI ranting Tamanan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih Bapak. Nahnu ummatun ummiyun. Kami ini umat ummi, tidak bisa tulis dan tidak bisa berhitung. Tidak bisa berhitung yang sesuai dengan kondisi Nabi ya. Kadang-kadang Islam bin nasi bil haji. Seluruh orang pergi haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan naik unta yang kurus-kurus yang datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Bandingkan Bapak, ayat ini, surat Ibrahim ayat 27 ini, mana yang substansi? Kan haji ini, wa'adin fil hajj, wa'adin fil nasi bil hajj, itu substansi haji. Terus yang tukari jalan, walaupun dominan apa itu? Bisa mereka akan datang dengan berjalan kaki dan dengan naik onta, apa itu? Apa? Sekarang orang beli haji dengan pesawat itu ya, haji dengan kendaraan mobil, dengan kapal, naik sepeda onta, naik sepeda motor, bahkan juga berjalan kaki. Sehingga ini alat sama dengan hadis dari sumul riwayati wasalah akan melihat ini apakah dianggap ibadah atau dianggap alat ambil itu apa nih sama dengan Ibrahim 27 itu wa adin bin nasi bil hajj yaitu kari jalan wa ala kulli dhamirin. Seluruh orang berhaji mereka akan datang dengan berjalan kaki dan naik unta. Berarti unta dan berjalan kaki adalah alat. Substansinya apa? Haji. Maka sekarang kenapa itu tidak dibid'ahkan orang haji pakai pesawat terbang? Tapi menentukan awal bulan dengan besar dikatakan bid'ah. Lucu tuh Bapak. Lucu di sini. Kan sama saja, struktur kalimatnya sama. Nah ini maka kemudian yang saya pahamkan sejak awal bahwa perbedaan pendapat harus dihargai selama berujung bertanggal pada ilmu. Sehingga kalau ilmu menjadi dasar, kita nyaman. Ada perbedaan itu nyaman. Tidak ada masalah. Apalagi fikih. Zaman Nabi saja sahabat banyak yang terjadi perbedaan pendapat. Zaman Nabi dan sekali orang yang dekat dengan Nabi pun berbeda pendapat. Suatu saat ketika mengusir orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, mereka lari ke wilayah dia. Kata Nabi, kejar itu orang Bani Quraisyah. Sambil bersabda beliau, la yusolliana ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Wanti-wanti sahabat, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Itu sabda Nabi. Apa yang terjadi?
sampai di tengah jalan asar tiba. Terjadi perbedaan di sini. Satu kelompok mengatakan kami tidak akan sholat asar karena kita belum sampai di Bani Quraidah. Kelompok yang lain mengatakan saya akan sholat karena waktu sudah datang. Terus setelah selesai dilaporkan sama Nabi, wahai Nabi, kami tadi memahami sabda panjenengan itu, kami sebagian menunda sholat karena kami belum sampai di Bani Quraidah, dan sebagian kami sholat walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Apa kata Nabi? Nabi diam. Artinya kedua-duanya benar. Karena dasarnya apa? Istihad. Ilmu dasarnya. Dalam pemikiran hukum sekarang bahwa yang satu namanya kontekstual, yang satu namanya tekstual. Jadi kalau konteks itu melihat statement hukum itu dilihat ada nggak sebabnya Nabi ngendiko ini, itu kontekstual. Kata yang satu, iya, Nabi ngendiko seperti ini agar kita ini segera sampai di Bani Quraidah. Tapi yang tekstual, apa kata Nabi? Itu yang dilaksanakan. Itu zaman Nabi, Bapak. Sudah terjadi perbedaan pemikiran. Walaupun nasnya satu. La yusolliyanna ahadun minkum asra illa fi Bani Quraidah. Pemahamannya berbeda. Maka kemudian fikih itu adalah dzanni. Kebenarannya tidak kebenaran mutlak, kebenaran yang dzanni. Maka kita harus bisa menghargai perbedaan kalau masing-masing dasarnya adalah ilmu. Jangan mendahulukan identitas. Kalau itu didahulukan, kita sering terjadi tidak mesra di masyarakat karena kita mendahulukan identitas, bukan semangat ilmu. Maka saya sampaikan, siapa yang berjalan mencari ilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang sudah sekian lama mengikuti kajian-kajian ilmu dan ini menjadi sebuah pemahaman yang benar, maka insya Allah akan dimudahkan jalan surga. Bapak sholat ada ilmu, Bapak zakat dengan ilmu, Bapak berhaji pun juga dengan ilmu. Apalagi Bapak-bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka di dalam ayat Ibrahim 28 itu ada kata-kata liyashhadu manafi'allah. Jadi setelah mengatakan yaktina min kulli fajjin amik, terus diawali dengan ayat berikutnya liyashhadu manafi'allah. Maaf saya selanjutnya saya nggak kuat ini. Santai ya Pak. Agar jamaah haji ini bisa menyaksikan berbagai manfaat. Apa saja manfaat yang Bapak Ibu lihat selama berziarah di Madinah dan Makkah. Ibadah, sosialnya, perilakunya, semua Bapak lihat. Apalagi pelaksanaan haji itu hampir semuanya menggunakan simbol. Semuanya hampir simbol. Kita tahu Pak ini simbol. Kita sakti juga simbol kenapa harus dari sopan dan maaf. Kita kenapa Mas Nur, kita wukuf? Kenapa kita melempar jamarat? Itu semuanya simbol dan itu harus dimaknai mengapa seperti itu. Sehingga kalau kemudian terima kasih. Bila itu aku